Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ruth Handayani Warowo dari Program Studi Sistem Informasi dengan NPM 2429111040. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan salam hormat kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah analisis bisnis, Ibu Yola Permata Bunda, Eskom Mkom. Pada video kali ini, saya mengerjakan tugas UAS ini sebagai individu. Oleh karena itu, saya diminta memilih salah satu materi kelompok dari pertemuan 9 sampai 15. Saya memilih topik dokumentasi dan pengelolaan kebutuhan. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Apa itu dokumentasi kebutuhan? Pertama, kita bahas dulu pengertiannya. Dokumentasi kebutuhan adalah proses mencatat semua kebutuhan bisnis dan teknis dalam suatu proyek. Tujuannya adalah untuk memastikan semua pihak seperti tim pengembang dan stakeholder seperti pemahaman yang sama. Dokumentasi ini menjadi dasar dalam perancangan sistem atau solusi bisnis. Pentingnya dokumentasi. Dokumentasi kebutuhan penting karena 1. Menghindari kesalahpahaman antara klien dan tim pengembang. 2. Membantu proses validasi dan verifikasi sistem. 3. Menjadi acuan utama dalam pengembangan sistem, pengujian, dan pemeliharaannya. Nah, sekarang kita lanjut ke apa saja yang sebenarnya perlu didokumentasikan. Apa yang didokumentasikan? Hal-hal yang biasa didokumentasikan meliputi kebutuhan fungsional, yaitu fitur atau fungsi yang harus dimiliki sistem. Kebutuhan non-fungsional seperti keamanan, performa, dan keandalan. Kebutuhan bisnis yaitu tujuan utama sistem dibuat. Pengelolaan kebutuhan adalah proses untuk mengatur, melacak, dan mengontrol perubahan kebutuhan sepanjang siklus hidup proyek. Tujuannya agar kebutuhan tetap relevan dan tidak berubah-ubah tanpa persetujuan yang jelas. Proses pengelolaan kebutuhan. Prosesnya biasanya terdiri dari 1. Identifikasi kebutuhan, 2. Dokumentasi dan validasi, 3. Peninjauan ulang secara berkala, 4. Manajemen perubahan terhadap kebutuhan. Agar proses ini lebih efektif, biasanya digunakan alat bantu tertentu. Mari kita lihat apa saja tools atau teknik yang biasa digunakan. Tools atau teknik yang digunakan. Beberapa alat bantu yang umum digunakan antara lain Microsoft Excel atau Google Sheet atau mencatat kebutuhan secara sederhana. Aplikasi khusus seperti Jira, Trello, atau IMB rasional untuk manajemen proyek yang kompleks. Model diagram seperti UML, BPMN, dan Flowworks untuk mengembangkan alur kebutuhan secara visual. Kasus singkat, misalnya dalam proyek kebutuhan sistem e-learning. Awalnya hanya diminta fitur login dan upload materi. Namun setelah proyek berjalan, muncul permintaan tambahan seperti video call, fitur kuis, dan laporan otomatis. Kalau perubahan ini tidak dikelola dengan baik, proyek bisa mengalami keterlambatan dan membingungkan seluruh tim. Terakhir, kita simpulkan seluruh pembahasan tadi. Kesimpulannya, dokumentasi dan pengelolaan kebutuhan sangat penting dalam setiap proyek bisnis maupun teknologi. Dengan dokumentasi yang baik, komunikasi antara tim dan stakeholder menjadi jelas. Pengelolaan yang struktur juga membantu agar kebutuhan tetap relevan dan dapat disesuaikan secara terkontrol. Sekian dan terima kasih, selamat menyaksikan.